Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alex Tunjales dengan NIM 2311345 di kelas SPKSB. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan drone dalam sektor pertanian. Apa itu drone? Drone atau pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau secara otomatis. Drone juga dilengkapi dengan sensor, kamera, GPS dan GNSS, navigasi otomatis, baterai dan rangka, serta material. Jenis-jenis drone di pertanian. Jenis drone di pertanian ada drone pemantauan atau surveying drone yang berfungsi untuk peta lahan dan analisis tumbuhan tanaman. Yang kedua ada drone penyemprot atau spraying drone yang berfungsi untuk pestisida, pupuk cair, dan herbisida. Yang ketiga ada drone penebar benih atau seeding drone yang berfungsi untuk menanam atau menebar benih secara merata. Dan yang terakhir ada drone multispektral atau thermal untuk mendeteksi kesehatan tanaman dan kelembapan tanah. Manfaat penggunaan drone. Jadi drone memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu memiliki untuk presisi tinggi. Contohnya penyemprotan tepat sasaran dan hemat bahan. Selanjutnya, manfaat dari drone ada pemantauan secara real time atau kita bisa langsung tahu kondisi tanaman. Selanjutnya, pengurangan biaya operasional, yaitu mengurangi biaya di penggunaan pupuk dan pestisida supaya bisa menjadi lebih hemat. Selanjutnya ada efisiensi waktu dan tenaga. Jika kita memakai drone, maka akan lebih cepat dari metode manual. Jadi mengefisiensikan waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Selanjutnya dan yang terakhir ada meningkatkan produksi karena pengolahan tanaman lebih optimal. Selanjutnya penerapan drone di lapangan. Yang pertama, pemantauan lahan kelapa sawit untuk deteksi pohon yang terserang hama dan penyakit. Yang kedua, penyemprotan di area luas tanpa membebani tenaga kerja. Tiga, untuk memetakan kebun untuk perencanaan panen. Yang keempat, untuk pemantauan infrastruktur kebun. Kelima, perhitungan kedapatan pohon. Selanjutnya, ada tantangan dan solusi yang akan saya berikan. Tantangan yaitu yang pertama, biaya awal tinggi. Eh, Soalnya kita harus mengeluarkan biaya awal yang lebih tinggi untuk membeli drone dan alat serta yang lainnya. Dan juga kita harus mencari tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan drone. Jadi solusi yang saya berikan adalah membuat skema sewa atau kerjasama pihak ketiga atau melalui subsidi pemerintah untuk petani atau koperasi. Yang kedua, keterbatasan operator. Seperti yang saya bilang tadi, yang dapat mengoperasikan drone itu jumlahnya sedikit. Jadi kita harus melatih tenaga kerja untuk bisa mengoperasikan drone. Dan solusi yang saya berikan adalah skema sewa atau kerjasama pihak ketiga juga. Atau subsidi pemerintah untuk petani. Jadi kita bisa membuat kerjasama dengan pihak yang ketiga untuk bisa mengoperasikan drone atau untuk mencari tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada kondisi cuaca. Kondisi cuaca yang buruk dapat mengganggu penggunaan drone, seperti angin yang kencang, badai, hujan lebat, dan lain sebagainya. Solusi yang saya berikan adalah
menggunakan drone dengan GPS multi satelit atau GNSS. Maaf, eh, solusi yang untuk kondisi cuaca yang akan saya berikan adalah jadwal penerbangan fleksibel. Maksud dari jadwal penerbangan fleksibel itu kita bisa menerbangkan drone setelah kondisi cuaca sudah membaik dan memanfaatkan drone yang tahan angin atau cuaca yang lembab. Jadi kita bisa menggunakan drone yang tahan terhadap angin yang ringan atau cuaca yang lembab. Atau juga kita bisa menggunakan drone yang sudah dilapisi dengan cat tertentu agar tahan air. Jadi drone-nya tidak mudah rusak. Selanjutnya, yang keempat, ada koneksi sinyal terbatas. Maksud koneksi sinyal terbatas ini adalah drone ini memiliki sinyal untuk terhubung dengan remote control. Jadi, misalnya kita terlalu jauh menerbangkan drone, maka si koneksi lebih cepat terputus atau akan terjadi gangguan koneksi. Solusi yang akan saya berikan adalah gunakan drone dengan GPS multisatelit atau GNSS dan mode terbang offline atau autopilot. Selanjutnya yang kelima, ada regulasi penerbangan. Maksud dari regulasi penerbangan ini adalah kita harus memerlukan izin untuk menerbangkan drone dan memastikan drone untuk jalur terbang di jalur yang sesuai aturan. Jadi solusi yang akan saya berikan adalah kita dapat mengurus izin penerbangan dan memastikan jalur terbangnya sesuai aturan. Selanjutnya yang keenam ada perawatan dan suku cadang. Jadi perawatan dan suku cadang di drone itu bisa terbilang cukup mahal dan sulit. Jadi kita bisa eh, mengatasi hal itu dengan menyimpan suku cadang penting seperti propeller, baterai, dan motor. Kita harus menyimpan suku cadang itu di kebun untuk perbaikan secara cepat. Dan setelah kita melakukan perbaikan secara cepat, lalu mengoperasikan drone, dan setelah kita mengoperasikan drone, kita harus segera membawa drone itu ke ahli yang tepat agar mendapatkan perbaikan yang cepat juga. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mungkin jika ada kesalahan kata atau yang lainnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.